Menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan. Dunia tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Hai everyone, balik lagi bareng gue Trian. Kali ini di podcast Trian, seperti pada judulnya, kali ini gue bakal bahas tentang topik yang menurut gue ini penting banget buat kita bahas, penting banget buat kita pelajari bareng-bareng, yaitu tentang insecurity. Tentunya gue gak sendiri, gue bareng Abijar. Hi everything. Hi everything. Jadi menurut lu yang nonton gue ini benda-benda gitu? Iya, maaf segalanya gitu. Majuan. Dari bangsa jin. Canda jin. Oke, jadi Abijar ini seorang mahasiswa hukum di Universitas Lampung. Terus dia ini cukup aktif juga sih dalam kayak debate and something like that gitu kan. Ya. Malu nih gue. Dan gue kadang suka setuju sih dengan asumsi-asumsi atau pemikiran-pemikiran dia. Gila ya. Yang kali ini bakal kita bedah bareng-bareng. Dan kita bakal bawain topik tentang insecurity. Mudah-mudahan bisa relate sama kehidupan kalian. Dan kali ini kita bakal lihat dari kacamata seorang Abijar. Oke. Iya. Jadi sebenarnya insecurity itu apa sih menurut lu? Menurut gue tuh insecurity tuh gue sendiri ya tuh ngerasainnya kayak dimana kita tuh nggak ngerasa safe atau ngerasa secure sama diri kita. Kayak kita ngerasa ada sesuatu yang bigger than ourselves gitu. Kayak sesuatu yang lebih besar daripada diri kita. Padahal kalau kita ngerasa diri kita tuh udah enough for that gitu, enough atau merasa cukup pada diri kita, ya udah gitu loh. Nah, menurut gue insecurity itu rasa nggak nyaman dan juga rasa tidak terpenuhi akan diri sendiri gitu loh. Menurut gue ya. Tapi kan insecurity itu banyak gitu kan, topiknya bisa tentang lu nggak pede sama bentuk badan lu atau misalkan cara ngomong lo atau apa. Iya gitu kan. Sebenarnya lu pernah nggak sih ngalamin yang namanya insecurity sendiri gitu? Pernah banget. Jadi gue ini kan kurus, lo tau kan gue kurus banget kayak lidi, ngono. Kayak bener-bener lidi gitu kan. Nah, gue ini dari SD ini saya berkembang nih ya. Udah gitu SMP nggak berkembang lagi saya. Udah sih kayak gitu aja berat badan saya. Jadi saya ini lidi gitu-gitu ya, dipanggil orang kayak kurus banget. Gue sih pengalaman parah banget sih, sampai kayak benar-benar ada temen yang nyamperin gue terus, lu kok lu kayak tiang gitu kan. Oh my god. Kok lu kayak tiang, mohon maaf lo sangkutin bendera aja gitu kalau kayak tiang. Terus ketika gitu kan. Terus gue kayak menanggapi itu ya udah sih, mungkin gue nggak sesuai beauty standar di Indonesia kali ya gitu ya. Ya udah gue kayak awalnya gue tuh kayak ngerasa ya udahlah, apaan sih omongan orang doang, tapi kan kita kayak malam-malam sering kan kayak tidur, terus banget. Kita ngelihat ke langit terus kayak emang gue nggak cukup ya untuk badan gue gitu. Emang kalau gue kurus kenapa sih gitu? Emang kalau gue kurus mempengaruhi apa yang ada dalam otak gue ya gitu? Apa mempengaruhi apa yang gue punya bakat gue gitu, atau apapun yang bisa dinilai orang selain dengan body gue gitu, dengan orang-orang yang body shaming tersebut gitu loh. Terus itu juga kenapa sih gue mau bring this issue gitu loh? Karena gue juga ngerasa kayak insecurity itu udah kayak dianggap masyarakat hal yang biasa banget gitu loh. Gak bikin orang stres, padahal tuh bisa bikin mental ill loh. Gue dulu tuh kayak apa ya, benar-benar dari SD pun gue udah kayak orang gila lah gitu. Ini gue kapan deh gemuknya? Gue sampai inget banget gue SD, gue benar-benar pakai celana pendek, terus pakai baju panjang. Lu tahu untuk apa? Kan tuh aneh tuh, nggak ada tuh satu sekolah cuma gue doang yang kayak gitu. Gak ada orang tuh kalau nggak either dia pakai celana baju panjang dan celana panjang, ya dia pakai celana pendek dan baju pendek gitu. Gue beda sendiri karena gue ngerasa lengan gue nggak pede dengan lengan gue yang kurus ini gitu loh. Padahal kan gue nggak nyaman tuh sebenarnya. Gue gini ya, gue aneh sendiri, gue beda sendiri. Setelahnya gue nggak nyaman dong gitu loh dengan baju seragam gue yang beda gitu loh. Itu sih yang bikin gue pengalaman tersebut yang bikin gue ingin mau membahas insecurity ini gitu loh. Padahal sebenarnya kayak nggak adil aja gitu loh kalau misalkan cuma gara-gara fisik terus keahlian lu atau knowledge-nya lu tuh jadi tertutupi gitu dari loh. itu gitu. Jadi padahal kan kalau orang ngelihat sisi lain kan bisa tuh diambil kan daripada bentuk body gue yang emang ya gue akuin nggak bagus gitu loh. Iya benar banget sih. Iya, orang tuh harus berpikir loh. Gimana? Kayak lo percaya nggak sih kalau insecurity tuh bisa jadi hal yang positif? Ngerti nggak? Contohnya kan kalau kita tuh selama ini nganggap insecurity itu hal yang negatif kan, kayak gila kita nggak pede nih, kita nggak bakal bisa ngadepin dunia dong gitu dengan wajah kita yang hitam, dengan kulit kita maaf nih kata gue juga nggak putih banget gitu kan, yang hitam atau meti nih gitu kan. Terus itu
dengan badan kita yang kurus kita suka nggak pede kan, itu negatif tuh sebenarnya kalau kita pikirin dengan the way of thinking yang negatif gitu. Kalau kita berpikir insecurity ini ada, Tuhan nyiptain itu kenapa sih gitu. Gue bakal bongkar itu ya. Itu tuh karena menurut gue Tuhan nyiptain insecurity itu untuk orang-orang bangun tidur dan tahu apa yang mau dilakuin. Kayak untuk dia orang ngelanjutin hidup mereka tiap hari. Kayak contoh deh, lu bangun nih pagi-pagi, lo bangun pagi-pagi terus lu udah ngerasa cukup, duit lu udah banyak, semuanya udah banyak. Apa lo masih ngelanjutin hidup lo? Sadar lo semuanya udah terpenuhi udah gitu. Cukup gitu. Iya, lo nggak ada rasa kayak iri dengan orang lain. Sebetulnya iri itu bisa jadi hal yang positif loh. Kayak misalnya lo insecure ngelihat orang pinter nih, lo besok bangun pagi lo pasti belajar dong. Belajar supaya lebih pintar dari orang itu. Kalau lu ngebring itu atau ngebawa itu ke hal yang negatif, lu bakal ngebawa itu kayak sesuatu yang gila gue bodoh nih, yaudah gue tidur aja deh, gue juga bakal bodoh terus. Padahal nggak kayak gitu kan. Kalau kita nganggap hal itu yang positif, kita bakal tahu kalau misalnya insecurity itu diciptakan Tuhan biar kita bangun tiap hari, itu ada tujuannya. Bayangin aja lo nggak ada tujuan tiap hari bangun tiap hari gitu. Jadi kayak gue bangun gue mau ngapain lagi semuanya udah kepenuhin kan. Jadi iya sebenarnya insecurity itu bisa positif loh gitu. Itu alasan Tuhan nyiptain insecurity menurut gue ya. Terus juga kayak lo tau kan kayak Marilyn Monroe atau siapa deh gitu yang bunuh diri ketika dia udah lagi naik-naiknya atau lagi kayaknya kan banyak banget tuh ya ada luar negeri. Terus Indonesia juga ada gitu, gue yakin siapa nggak tahu tapi. Nah terus kenapa sih orang tuh bunuh diri sedangkan menurut kita nih, menurut pandangan kita orang itu udah terpenuhi segalanya. Kenapa coba? Karena menurut gue ya dia nggak ada insecurity lagi dalam diri dia. Jadi dia ngerasa kayak ya udah hidup gue udah terpenuhi. Everything perfect gitu. Iya, lo ngerti nggak sih ketika kita ada yang dikejar tiap hari itu yang bikin kita bahagia. Proses untuk mengejar sesuatu itu yang bikin kita bahagia sebenarnya. Ketika kita nggak ada proses menuju untuk mendapatkan sesuatu, kita nggak nemuin nih experience atau pengalaman yang bikin kita bahagia, sehingga ya udah hidup kita flat aja, lempeng aja, sehingga kayak Marilyn Monroe bunuh diri, gitu-gitu deh. Jadi kayak menurut gua hidup tercukupi itu nggak menjamin orang itu bahagia banget dan orang tuh ngerasa happy ya gitu loh. Tapi kalau menurut lu sendiri berarti insecure itu hal yang positif atau negatif sih sebenarnya? Gua sih lebih mau ngebawa itu sebagai hal yang positif ya tiap hari. Kayak misalnya gua bangun pun gua lihat nih, gila, nih gua kurus banget kan, orang-orang pada gemuk nih. Gua awalnya ngomong kayak gitu, tapi gua tanya lagi sama diri gua, nih gua ngelakuin buat diri gua apa buat orang nih? Kalau gua ngelakuin buat orang, gua ngomong nih, ini orang nih yang nyuruh gue atau gue ngerasa orang mau ngelihat gue gemuk nih, itu salah. Karena gue berpikir kayak kalau alasan gue itu gue bakal berhenti di tengah-tengah ketika gue ingin menggemukkan badan gue. Benar. Apa sih alasan itu nggak last longer gitu loh, nggak bertahan lama buat gue kalau misalnya cuma buat orang. Kalau gue ngomongnya di kaca kayak gila lo Abizar kurus banget, lo ngerasa kan lo bangun pagi udah agak lemesan gitu, lo ngerasa kan bangun pagi lo nggak fit, berarti lo harus change body lo nih gitu. Nah itu di saat itulah gue harus ngubah diri gue dari insecure tadi karena untuk diri gue gitu loh. Jadi sebenarnya diri kita sendiri tuh dijadikan alasan kenapa kita harus bahagia. Harus bahagia dan kenapa kita harus ngerubah diri kita. Nggak salah ngerubah diri kita itu sebenarnya. Terus itu kayak gue kan insecure banget tuh. Nah tapi gue tuh ngehandle-nya kayak gitu dengan jalan yang positif, sehingga menurut gue kalau kita positif banget mikirnya ya udah gitu loh. Insecurity itu jadi hal yang baik untuk diri kita sendiri dan hati kita pun terpenuhi, ngerti nggak sih? Gitu. Ya sebenarnya insecurity itu baik, cuma tergantung gimana cara kita nge-triggernya aja ya nggak sih? The way of thinking sih, kayak cara kita mikirin sesuatu. Gue juga sih sebenarnya insecure parah sih. Contohnya kayak akhir-akhir ini. Lo nih ada nggak insecure nih? Gue kan dulu itu waktu follower gue masih di bawah 10.000, 20.000, itu kan gue masih kayak munculin sosok gue di dalam Instagram, munculin sosok gue di mana-mana. Gue belum berani banget. Dan gue baru berani ini baru akhir-akhir ini sebelum di atas 30 followers itu gue baru berani karena kenapa? Karena gue takut orang-orang nggak sesuai dengan ekspektasinya. Ketika orang-orang lihat karya gue, ketika orang-orang ngelihat dengar suara gue takut orang-orang berekspektasi gue mempunyai fisik yang perfect gitu loh. Iya benar banget. Padahal enggak kan. Lo takut gitu. Kayak gini. Kalau misalnya apa sih? Kalau misalnya orang udah ngelihat wajah lo, mereka menyampingkan bakat lo kan. Iya benar banget. Kayak ya udah ini ngapain sih ngeliatin orang jelek ini gitu kan ya. Padahal tuh nggak kayak gitu loh. Jadi, padahal ada sesuatu itu yang lebih
yang lebih ganteng deh istilahnya daripada muka gitu, tau gak sih? Karya itu kan ganteng sih, bisa ganteng juga, ngerti gak sih? Iya, benar, bisa benar. sesuatu yang beauty gitu loh. Sebenarnya bisa diambil dari situ sih. Cuma kalau orang rata-rata kan mikirnya kayak ya udah kalau cakep baru gue follow gitu kan ya. Iya. Sebenarnya nggak kayak gitu sih harusnya gitu ya menurut gua. Jadi kayak buat menepis beauty standar di zaman sekarang yang penuh dengan ala-ala dan segala kayak yang batasan ya gitu. walaupun lo karya lu bagus tapi kalau muka lu zong ya kayak ya lu buat dilihat orang tuh susah gitu loh buat sekarang Iya. ini. Padahal beauty standar tuh menurut gua salah banget loh. Beauty standar itu kayak sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang jelek banget deh. Kayak misalnya gini, lo punya hidung lurus nih, lo punya hidung lurus, terus orang lain punya hidung agak bengkok. Terus lo menganggap ada satu orang yang nganggap hidung lurus itu adalah hidung yang bagus. Iya. Padahal nggak juga kan, nggak ada ketentuan bahwa hidung lurus itu adalah hidung yang paling baik. Milih hidung lurus tuh sesuatu yang baik karena orang itu bermental kayak ngikutin gitu loh. Kalau ada satu orang yang nganggap hidung lurus tuh bagus, ya udah orang ngikutin terus. Padahal itu salah gitu loh. Beauty is not always apa sih? Lo kulitnya putih gitu loh. Kulitnya juga yang itu juga bagus. Kayak Zozy kan? Zozy Miss Universe kan? Lo lihat tuh. Kenapa orang suka sama dia? Padahal menurut mostly ASEAN kan orang kulit hitam tuh kayak orang-orang Asia itu kan ngelihat orang kulit hitam tuh apaan sih gitu. Kulit hitam banget gitu kan. Padahal kalau di bagian dari kalau orang Amerika ngelihatnya kayak orang hitam tuh hot kayak gitu loh. Eksotis itu hot loh kalau di sana gitu loh. Cuma kalau orang-orang ngelihatnya kan ya udah beauty standar itu udah ditetapin bahwa orang harus putih, cantik, langsing, cantik yang kata di orang ya, cantik, harus langsing, rambut lurus, mapai, kayak tiang gitu kan, sampai dikit jatuh, gitu, badan melengkung, Aduh. bukan gitar Spanyol lagi, kayak kawat listrik lu tau. Jadi kadang gue tuh suka bingung gitu, kenapa sih di dunia ini ada yang namanya beauty standar? Lu pernah kepikiran ke situ nggak? Iya, gue pernah kepikiran sih, kenapa ada beauty standar di dunia ini. Menurut gue tuh karena keegoisan orang aja ya gitu, kayak keegoisan orang mengotak-ngotakan orang lain gitu loh. Coba kalau orang ngelihat ya udah cantik, kalau lu cantik ya udah cantik aja, nggak usah cantik tapi kalau putih, cantik kalau ganteng. Gue nggak menyalahkan ya bahwa ada beauty privilege gitu, karena beauty privilege itu kayak misalnya ya udah nih si Jeffrey Nicole kemarin tuh. Iya. Jeffrey Nicole tuh kan kena kasus narkoba tuh, cuma karena dia cakep kan banyak orang kayak ya udah kak tetap ganteng gitu kan ya. Dan padahal salah banget kan gitu kan, karena tapi kan tetap aja ada beauty privilege. Gue nggak menyalahkan itu sih sebenarnya, beauty privilege tersebut, karena kan itu adalah hal yang ditanam dari orang sejak dulu banget kan. Iya. Kayak ya udah beauty itu yang muka kayak Jeffrey Nicole, kalau muka kayak gue mah apaan anjir gitu kan ya. Padahal kan itu salah sebenarnya. Itu kayak sudut pandang orang aja sih, tapi diikutin rame-rame, ngerti gak sih? Benar. Kayak sudut pandang orang bahwa cantik itu putih, bersih, langsing, dan diikutin sama orang rame-rame. Coba kalau standar beauty dulu itu kulitnya hitam, terus itu matanya ya udah sipit, kenapa emangnya gitu loh? Kenapa beauty standar tuh jadi sesuatu yang jelek? Padahal nggak ada standar kecantikan loh dari Tuhan yang dikasih Tuhan gitu buat manusia, ngerti gak sih? Karena gimana ya, kita tuh nggak bisa memilih kita bakal dilahirkan kayak gimana gitu ya. Iya, sih? bener banget. Kayak gini loh, kalau lo ngina badan gua sih simpelnya, berarti lo ngina karya Tuhan dong gitu. Sedangkan kita sama-sama karya Tuhan. Kayak Tuhan ngebuat dua lukisan, dua-duanya sama-sama karyanya, sama-sama bagus dong. Kalau misalnya dijual harganya sama gitu di akhirat gitu misalnya, benar. sama-sama sama. Cuma karena ada orang egois menganggap bahwa lukisan satunya lebih bagus, dia lelang harganya lebih mahal, itu kan berarti kayak egoisan kan. Padahal yang jual tuh udah harganya sama gitu loh. Jadi sebenarnya kayak Tuhan sendiri itu. Iya, beauty standar istilahnya gitu deh. Sebuah pemikiran atau asumsi orang, Iya. orang-orang egois yang diikutin sama orang banyak. Iya, sebenarnya Iya. egois banget sih menurut gua. Banyak loh orang yang nangis cuma karena ngerasa bahwa badan big body itu is not good gitu loh. Badan yang besar itu tuh jelek menurut dia orang. Padahal enggak juga. Enggak, kalau gue malah lebih suka cewek-cewek yang gendut. Gendut kan? Cewek Berarti juga. berarti terbukti kan bahwa omongan gua ada loh orang yang kayak gini. Iya, Ada iya. loh orang yang menganggap bahwa orang yang kata orang gemuk ya maaf nih, gemuk itu adalah orang yang cantik juga. Ada kan orang yang ngomong kayak gitu loh. Jadi gue tuh kayak beauty standar orang-orang tuh kan kayak cewek tuh harus langsing, cewek tuh harus semampai. Menurut gue enggak, gue malah lebih suka cewek-cewek gendut yang gumus ya, cabi, yang gemes gitu loh. Gumus pipinya Gua malah bisa lebih- bikin bakpao deh gitu, diisi kacang gitu loh. Terus cewek-cewek kenapa sih lu pengen kurus? Padahal gue suka
suka lu yang gendut gitu loh, gue Iya. suka lu yang cabi gitu. Kenapa lu pengen tirus gitu loh? Iya bener banget. Terus gue nggak suka sama kayak kalau ngapain sih cewek? Lo tau gak sih kalau misalnya ini Apa? loh, kalau cowok tuh nanya, kalau ada yang nanya gitu ke cowok, kamu suka yang makeup atau apa sih? Suka yang makeup atau non Natural. natural. Aku suka kayak gini kan. Gak, gue mah sukanya cewek natural. Tapi ntar kalau jalan ngelihat ceweknya cewek yang makeup ngeliatin badannya gitu kan, dia ngeliatin mukanya juga banyak banget. Sebenarnya kalau orang makeup itu ya cantik, ngerti nggak sih? Karena Jadi sebenarnya natural yang dimaksud sama cewek itu natural yang emang dia udah putih, dia iya, nggak yang apa-apain. yang menurut standar beauty tadi, Iya, gitu gitu loh, loh. natural. Udah deh, kalau ngomongin natural gue munafik deh gitu. Tapi gini aja deh, udah deh kalau misalnya apapun, kalau misalnya di make upin ya lebih cantik sih, nggak munafiknya gitu aja sih. Kenapa sih? Menurut gue tuh cewek-cewek itu tuh harus pede sama make upnya gitu loh. Kayak udah sih nggak usah nganggap kalau cowok tuh suka yang natural, pede aja pakai makeup lo, mau tebal mau apa gitu loh. Lo ngelakuin tuh untuk diri lo kok, bukan untuk ngebahagiain dia orang kan. Salah banget kalau misalnya Iya. lu ngelakuin itu buat orang lain itu Buat salah orang banget. lain, kayak lo misalnya lo ngebikin cowok tuh tertarik sama lo, atau bikin cowok kayak cowok tuh ngomong kayak gini, udah kamu gak usah pakai lipstick dari ini, aku gak suka kamu pakai lipstick. Terus lo nggak bahagia kan, lo ngeliat ngaca, apaan sih gue nggak pakai lipstick, bibir gue meti gitu kan, Pucet banget. pucet banget, mohon maaf kayak orang pacaran bendera Senin gitu kan. pucet Pucet banget banget. kan, mohon maaf pucet banget gitu kan. Apa nih, saya kena tipes nih gimana? Nah lo gak pede tuh ngeliat kan, tapi lo beda-bedain karena menurut lo orang yang lo cinta sukanya gue nggak ini, sukanya gue nggak pakai iya, sukanya gue yang nggak pakai makeup nih, udah deh gitu. Itu kan salah banget sih. Sebenarnya kalau misalnya cowok ngomong ngapain sih cewek pakai makeup, gue mah nggak suka. Ya lo tinggal jawab aja, ya gue ngelakuin makeup bukan bentuk lo, gue ngelakuin makeup untuk diri gue. Gitu aja. Bener banget. Lo ngomong gitu aja, gue Bener. ngelakuin makeup untuk diri gue, ngapain ada hubungannya sama lo gitu. Gue happy ketika gue nganuin brush gitu kan, gue happy nganuinnya, ngerti gitu. gak sih? Bukan not for yourself gitu, kayak nggak untuk diri lo. Kalau untuk diri lo lo juga nggak modalin gitu, mohon maaf. Mohon maaf nih ya. Makeup berapa, gaji berapa gitu. Mohon maaf ya, agak Mohon maaf menyindir nih gitu ya. kan. Tapi ya gitu sih, salah Aduh, banget. Kalau lagi-lagi kalau cowok motor ngomong beat kayak gitu, ya udah gitu loh, ngomong aja. Kalau misalnya Oh. cantik ya cantik, kalau makeup ya cantik, kalau nggak pakai makeup ya cantik. Menurut lo cantik ya cantik gitu Iya. kan ya sih. Sebenarnya cewek-cewek kalau misalkan lu pengen dandan, lu hobi dandan, terus cowok lu kayak yang lu lebih suka lu yang natural, tapi yang kayak balik lagi ke diri lu gitu loh. Lu tuh nggak bisa jadi Iya. terus-terusan jadi alasan buat bahagia. Bener Nggak banget. bisa terus-terusan jadi alasan orang lain buat bahagia gitu loh. Lebih ke ya lu senengin diri lu sendiri, nanti kayak vibe dari diri lu itu bakal menularkan kebahagiaan buat orang lain. Iya, jangan terus-terusan nyari alasan. Jangan terus-terusan jadi alasan orang untuk bahagia, ngerti gak sih? Jangan terus-terusan memenuhi ekspektasi orang. Jangan terus-terusan ngelakuin sesuatu karena orang seneng ngelihatnya gitu loh. Itu salah banget persepsi yang kayak gitu loh. Lakuin aja kalau lo seneng gitu, asal itu nggak ganggu orang lain. Kecuali lu gemar maling, hobi maling gitu kan, di pindarnya tuh, di pindar hobi maling, mafa mifa gitu, paku, mafa paku gitu kan, itu salah sih. Gitu. Bapak paku. Aduh zaman dulu tukang pindah harvest Iya. ya kan gitu kan. Mafa Mifa ya Mafa kan. mifa hobi, nah itu salah kalau lu sampai ngerugiin orang. Kan lu gak ngerugiin orang tuh, lu pakai makeup juga muka lu. Misalnya lu pakai makeup yang merkurinya 100% nih, ya udah muka lu hancur kan, emang lu nyusahin orang kan? Enggak, agak juga. Tapi lu tahu itu buruk gitu nggak sih? Maksud gua. Mohon maaf, Mercury 100% itu gimana mukanya itu? Nah balik lagi tuh kan, banyak cewek-cewek yang udah pakai makeup. Lo sering gak sih kayak ngelihat cewek pakai makeup tapi dia nggak nyaman sama dirinya? Kayak ya udah men, gak usah dipakai, ngerti gak sih? Gue ada saudara nih ya, pengalaman banget. Saudara gue pakai makeup, tapi dia nanya terus ke gue, ini gue bagus nggak? Ini gue lipstick gue bagus nggak? Men, if you don't like it, just don't do it gitu loh. Kayak kalau lu nggak suka, ya udah nggak usah dilakuin. Kalau lu nggak suka, ya nggak usah dipakai, ngerti gak sih? You don't have to gain someone kayak apa sih pendapat orang gitu loh. Lo nggak perlu menggali atau mendapatkan pendapat orang. Kalau lo ngerasa puas ya lo puas. If you don't like it, ya udah lepasin. Lo nggak apa sih, ketika lo mempertanyakan itu saja, itu tuh udah salah. Tau gak sih? Iya benar. Ketika lo mempertanyakan hal tersebut aja tuh udah salah banget. Karena menurut gua kayak ketika gini loh, langsung dia nggak pede sama Iya. dirinya. lo makeup 2 jam nih, lo 2 jam tuh kan sambil ngeliatin muka lo kan, Iya, bagus apa enggak tuh, apa gue ngomongin makeup nih nggak apa-apa deh gitu.
Nih, ngandi makeup tuh ya 2 jam. Pasti lo sambil kepikiran muka lo dong, bagus apa enggak. Enggak mungkin kalau itu udah merasa terpenuhi gitu. Alasan-alasan tersebut udah merasa terpenuhi, ketika lo mikirin muka lo udah terpenuhi, ngapain lo butuh pendapat orang lain gitu loh. Iya bener banget sih. Itu menurut gua kayak ya ngapain men gitu, itu salah banget gitu. Ngapain lo masih nanya lagi tiap hari nanya gua gitu, kayak mau berangkat udah makeup nih, tim gue ini gak Oh my God. gitu loh. Ya udah, makanya gua marahin waktu itu saudara gua sampai gua coret tuh kakaknya. Bercanda lo bukan bapaknya gitu. Dari kakaknya gitu deh. Itu sih menurut gue insecurity yang lagi bener-bener kita alamin gitu ya. Society ini ya. Society tuh emang keras sih. Keras. Jadi kayak lu tuh tiap hari lu tuh dituntut buat menjadi seseorang. Iya. Tiap hari lu dituntut orang-orang tuh dituntut sama orang buat jadi Buat perfect memenuhi, gitu loh. to fulfill someone expectations. Iya, buat memenuhi ekspektasi orang. Setiap hari lu dituntut buat itu gitu loh. Gue ngerasain sendiri kemarin gue sempat Ini ngilang. pengalaman lo nih. Coba. Gue kan sehari sempat ngilang banget dari Instagram dan gue beralih ke Twitter. Gue ngoceh-ngoceh bau di Twitter. Kenapa gue kayak gitu? Karena gue ngerasa insecure dari. Jadi ceritanya gini, pagi-pagi kemarin lah, beberapa 2 hari kemarin kan, pagi-pagi pasti happy, tapi enggak kali ini. Dapat Gunawan ya. Enggak, tapi pagi itu kali itu gue nggak happy karena gue kan kayak gue random banget. Oke, gue pengen buka DM. Sebenarnya gue tuh kayak orang-orang yang kayak nggak pengen banget buka DM Tapi karena adalah saat kita gabut gitu kan. kayak aduh, gue gabut nih, kayaknya gue cobalah gue buka-buka DM. Gitu. Dan ketika gue buka-buka DM, shit man, gue nyesel gitu. Kenapa sih gue buka DM? Rasanya tuh kayak gue naik roller coaster, tau gak sih? Iya. Kayak yang abis satu orang muji gue, terus gue turun nih satunya lagi kayak yang, loh kok ini ngejatuhin, turun lagi, loh kok ini body shaming, diturun lagi, kok ini happy, bikin nyemangatin lagi. Jadi gue tuh kayak Body shaming gitu ya. Iya, jadi orang-orang tuh kayak kalau misalkan gue ngikutin bacotan banyak orang, yang ada gue stres sendiri. Capek dong kita nutupin mulut orang gitu. Capek banget kita tuh nutupin mulut orang gitu loh. Jadi gue mikir kayak yang seharian tuh gue bener-bener mikir banget, sampai gue sarapan tuh jam 2 siang itu sarapan, sampai malam itu gue bener-bener mikirin banget, kenapa sih kok gue nggak bahagia sampai sekarang, kenapa sih kok sampai sekarang gue masih terus-terusan jadi alasan orang lain terus gitu loh. Tapi ya akhirnya gue mikir sih, oh ternyata gue ini cuma insecure doang. Yang sebenarnya gue nggak harus mikirin itu sih, kayak yang kalau misalkan omongan orang ada benernya ya lo ikutin, kalau enggak ya udah. Iya, kalau misalnya lo ngerasa apa ya, kalau lo ngerasa kayak orang misalnya komen nih, gila lo mah apaan sih, misalnya badannya kurus gitu-gitu kan, lo badannya kurus ngapain sih lo sosok bikin podcast. Ya kalau lo pikir, lo selalu ngeliatkan ke kaca, emang kok kurus ya, lo pikirin lagi, emang gue butuh ya gitu, emang gue butuh ya gitu, emang gue butuh ya kalau bikin podcast gue harus gemuk gitu, kan enggak juga tuh gitu loh. Ya itu nggak saling berhubungan, ngerti nggak sih? Itu bukan sesuatu yang saling berhubungan. Gue tetap bisa berkarya dengan badan gue yang kurus, gue tetap bisa berkarya dengan tubuh gue yang menurut orang nggak memenuhi standar beauty gitu loh. I still can do it gitu loh. Lo tetap bisa melakukan itu tiap hari gitu, tanpa mempersatukan dua hal tersebut. Tuh hal yang berbeda sih menurut gue gitu. Jadi kayak lu tuh dengerin orang lain tuh perlu, tapi jangan selalu, sesekali aja. Iya, nggak perlu juga sebenarnya gitu. Kalau bisa jangan cuma digabut gitu. Cuman waktu itu gue nyesel sih buka DM waktu itu. Dan ya udah finally gue butuh cerita ke orang. Dan waktu itu move to the Twitter. Iya, gue ke Twitter dan alhamdulillah sih kenapa ya gue makin kesini makin nyaman di Twitter, tau gak sih? Karena nggak judgmental nggak sih? Bener. Lu bacain deh komen Twitter sama komen IG. Beda banget. Gue tuh bisa sampai ngakak banget tuh, cuman baca bacotan orang di Twitter gue bisa ngakak gitu loh. Iya. Tapi kalau di Instagram kok judgmental banget gitu kan? Kok orang lain bisa cakep? Lo tau gak sih gue pernah debat tuh di Instagram? Siapa tuh? Sama akun fans Marion Jola gitu. Oke. Kan di upload tuh dia ngupload TikTok Marion Jola. Terus dia komen gini, gemukan kata dia gitu. Menurut lo salah gak sih tuh? Gue nanya dulu nih pendapat lo. Dia fansnya Marion Jola, terus dia ngomong di komentar gemukan. Salah gak sih? Salah kan? Terus titel lu sebagai fansnya Marion Jola tuh buat apa kalau lu gak bisa nyemangatin idola lu gitu loh? Untuk apa? Lo tahu nih karya-karya Marion Jola, lo tahu suara dia bagus, tapi lo fokus in the something that
wasn't important at all gitu loh. Iya, Jadi sesuatu yang nggak penting-penting amat gitu, ngerti gak sih? Iya, lo lihat lah Marion Jola tuh berkarya dengan suaranya yang bagus, karakter dia yang husky gitu loh, kayak yang ya cuman Marion Jola doang yang punya karakter kayak gitu. Kayak gitu, gitu, keren kan gitu kan. Cuma tapi ya sebagian orang yang komen itu nganggep komen gemukan tuh biasa aja. Lu gila nggak? Maksud gue mungkin bagian orang lain nggak gila-gila banget ya. Ya udah ngasih tau aja gemukan gitu kan. Tapi itu sebenarnya salah loh. Karena gue punya temen nih di SD. Bener-bener dia orangnya gede, bongsor, cewek. Kalau kata orang mah gede bongsor ya gitu. Ada yang komen di sosial medianya di BBM, bukan BBM ya dulu. Ada yang udah ada BBM, pas 6 BBM. Iya, udah Terus ada yang komen, lu gemukan deh. Lo tau apa yang dilakuin dia besoknya? Dia benar-benar nangis di kamar mandi. Dia nangis, dia ngomong katanya, "Mah, gue ingat banget dia ngomong ke ibunya gini, "Mah, aku mati aja kali ya. Untuk apa?" Sumpah. Jadi ya, mungkin menurut kalian itu ya udah gemukan itu it's okay gitu loh. It's okay ngomong gemukan it's okay, but for other person gitu, kayak untuk orang lain itu tuh beda artinya, ngerti nggak sih? Kayak lo ngartiin, misalnya, gue sering ngobrol sama lo nih, gue ngomongin lo, misalnya lintah lo gitu kan, lintah lo misalnya, ya udah kayak karena kita temen, kayak kita nganggapnya kayak ya udah gitu. Kalau itu datang dari fans yang dia anggap udah ngedukung dia gila-gilaan, yang dia anggap karya dia bagus dan didukung sama fansnya, tapi ternyata fansnya fokus sama sesuatu yang nggak terlalu penting kayak berat badannya, itu bikin dia stres loh, ngerti nggak sih? Iya. Itu berefek. Dan dia juga, gue inget banget ya, Marion Jola tuh pernah komen kayak gini, pernah ngomong kayak gini, please dong jangan komen berat badan aku terus, aku pusing nuruninnya, ngerti nggak sih? Jadi kayak maksudnya kayak itu tuh berpengaruh. God. That's just word kayak gemukan, tapi itu berpengaruhnya gila banget buat orang. Iya. Dan orang pikir itu hal yang normal, dan ini yang pingin gue ubah dari orang lain gitu loh, bahwa hal yang kayak komen kurusan deh, gemukan deh, itu hal yang nggak perlu dan itu mempengaruhi mental orang, ngerti nggak sih? Itu mempengaruhi banget mental orang, dan orang pikir itu hal yang biasa untuk dilontarkan gitu loh. Dan it's not something usual gitu loh. Kalau menurut gua, lu kepikiran gak sih dampaknya lu dengan dampaknya untuk komentar orang gitu. lu komentar kayak gitu tuh Kayak orang lo yang di reply tadi kan gitu loh. iya bener banget. Mungkin orang pikir udahlah, gue juga ngefans sama dia, nggak apa-apa sih gue ngasih komentar gitu. Cuma it's kayak di respect passionnya tuh beda gitu loh. Diartikannya beda sama orang, ngerti nggak sih? Oke, lu boleh fans, tapi bukan berarti apa yang omongan lu tuh ya udah flat aja buat orang. Salah gitu loh. Lu sekolah buat apa? Karena lu insecure kan sama orang, karena orang lebih pintar, karena orang punya sarjana. Itu kan salah satu insecure kan? Karena kita ngerasa orang punya sarjana nih, masa sih gue umur segini gak ada sarjana? Berarti gue harus kuliah nih, gitu. Kayak orang nggak ada ini, nggak sekolah, tapi ada orangnya sekolah, gue insecure dong ngelihatnya. Ya udah gue sekolah, gitu loh. Sebenarnya insecure tuh kayak gitu butuhnya. Ya insecure Tuhan yang menciptakan positif. insecure Yang positif. gitu loh. Dan menurut gue ya orang-orang yang menganggap insecure itu negatif atau justru memikirkannya dan melampiaskan insecure itu kepada hal-hal yang buruk, itu menurut gue kayak sayang aja gitu. sayang, percuma lu hidup gitu loh. Kayak yang lu hidup di dunia itu cuma sebentar, dan kalau misalkan nggak lu pakai buat ngebahagiain diri lu sendiri tuh kayak sia-sia, kayak Sia-sia. sayang banget gitu loh. Apa sih yang dikejar? Promo. Kamu yang kejar. Kayak kalau kuping lo open house terus nih, gitu loh. Kalau kuping lo open house terus ke orang, ya udah orang berdatangan mau jatuh lu. Ya udah Bener. Lu tutup kuping, ya lu bikin karya, ngerti gak sih? Bener banget. Tutup kuping bikin karya, tutup kuping sekolah, tutup kuping kuliah gitu. Tutup kuping ngapain deh yang lu seneng, walaupun lu gak kuliah juga gak apa-apa. Tamat SMP juga gak apa-apa loh. Kayak menteri kan, Tri Susi. Nah, sukses Sukses karena jalan. iya, karena dia bekerja keras, nanti gak sih? Ya udah istilahnya bangun pagi ada yang mau lo lakuin gitu loh, bukan nganggur doang. Ya bener sih kata Bijar tadi, kayak udah tutup kuping. Kalau misalkan kuping lu open house terus, Iya, ya orang lain bahkan berdatangan gitu. Ada bakso nih, kita ada bakso nih, ada apa nih yang bisa dihujat? Ada apa nih bisa dihujat gitu Orang kan. kayak gitu kalau lo open house. Jadi ya buat kalian semua yang mungkin hari ini masih insecure, Iya. ayolah lebih dibawa ke hal yang positif aja. Hal yang Insecure-nya lebih ke lakuin aja apa yang lu suka, lakuin aja apa yang bikin lu bahagia, tapi dengan catatan jangan merugikan orang lain gitu. Ya gitu aja sih pesan gua tuh. Ya itu, jangan sampai insecure tuh jadi hal yang negatif sampai nurunin apa ya kualitas diri lo deh gitu. Oke. Jangan sampai kualitas diri lo turun karena lo ngerasa insecure. Padahal lo bisa
apa sih membalikan insecurity itu menjadi hal yang positif gitu loh. Sayang banget aja gitu buat gue. Oke, keren banget closing statement dari seorang Abizar. Mungkin banyak banget dari kalian yang mudah-mudahan yang tadinya mikir kalau insecure itu kayak hal yang negatif, ayo mulai sekarang kayak dipakai lagi otaknya, dipakai lagi logikanya, kayak ayo dong bangun dong, lu mau ngapain lagi gitu kok, ayo dong kayak ngapain nih hari ini gitu. Ngapain lagi nih hari ini gitu. Sebenarnya hidup tuh seru loh kalau ada tujuan. Iya sih benar banget. Jadi ya udah buat kalian pesan gue itu sih kayak jadiin insecure kalian tuh hal yang positif. Ingat ya, satu lagi gue pesan, orang yang lo lihat merasa cukup itu bukan berarti dia nggak ada insecurity, dan orang yang ngerasa rendah pun itu bukan berarti orang yang nggak punya rasa happy dalam diri dia gitu loh. Jadi semua orang sama aja, equal gitu menurut gue, seimbang. Jadi jangan ngerasa orang lebih beruntung daripada kita gitu loh. Damn. Oke. Gue kayak ngerasa kayak ditabok-tabok nih ngobrol sama Abizar, kayak ngerasa kayak selama ini kan emang gue insecure banget, terus kayak ayo dong Rian bangun dong gitu. Oke, I think enough podcast kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa juga follow Instagram gue di @hoirultrian. Jangan lupa juga follow Instagramnya Abizar ya, @ABEIJAR. Bakal ada di deskripsi box. Thank you so much for watching. Sampai jumpa di podcast gue yang lainnya. See you. Dari pengabdian yang terbakar sirna, mengapur berdebu, kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya, kan masih ada penggantinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya. Secukupnya.